Bunia, di sini cuacanya sejuk ya? Iya, nggak kayak di kota. Kita lihat cuma mau beton, nggak ada pohon, nggak ada suara gemericik air, nggak ada suara burung. Kok di sini ada? Tapi Bunia tahu nggak sih kalau di sini itu banyak mangrove loh. Nah itu aku cukup tertarik dengan mangrove, tapi aku nggak tahu katanya ada beberapa jenis mangrove loh sebenarnya. Kok di sini itu tahuku ada 3 jenis mangrove Bunia. Apa itu? Ada Avicennia, Bruguiera, yang satu lagi ada Nipah. Nah itu jenisnya bedanya apa ya 3 itu? Daripada kita saling menebak, jadi kita tanya aja ya. Daripada stop. Apa? Itu apa Bunia? Sebenarnya ada persewaan kano ya. Mau coba? Mau tenggelam nggak ya aku? Enggak, let's go. Permisi Pak, Mas. Mbak. Ini disewakan ya? Iya Mbak, di sini tuh wisata kano. Oh, sejak kapan? Ini sejak Agustus 2020. Awal mulanya kok bisa tercipta wisata kano itu gimana Mas? Kami terinspirasi dari objek wisata yang lain juga, yang jual view-nya di sini. Terus Iya. kenapa kami masyarakat di sini nggak bisa? Karena kami punya ide, kenapa kita nggak jual view-nya di sini juga, tapi dengan cara lain. Nah, kami jualnya lewat jalur air, jadi lewat kami, biar ada pembedaan aja lah. Jadi wisata yang baru, benar-benar baru. Berarti ini semua pengelolanya dari masyarakat sendiri ya Nah, Mas? semua di sini dari masyarakat daerah semua, dari pemandu, dari pengurusnya, dari masyarakat khususnya Firman. Sebelum memutuskan untuk terjun ke wisata air itu gimana Mas? Kok bisa Milih kita ke air air gitu aja? Karena kami Kano. pengen cari pembeda aja. Terus untuk anak-anak, khususnya anak muda sekarang, itu kayaknya mereka tertarik di wisata yang ada adrenalinnya. Iya, Ya, kan? seru ya. Saya Jadi punya seru. punya hutan yang seperti hutan di sungai Iya. itu. Di sana ada hutan-hutan yang tumbuh sendiri, hutan pohon liar. Oke. Jadi tumbuh sendiri kanan kiri. Jadi nampak bagus kalau kita dikasih permainan kalau Iya. wisata kano. Kalau dari sisi kesejahteraan nih Mas, dengan adanya wisata kano ini kira-kira masyarakat pendapatannya nambah atau yang semula nganggur nanti dia dapat penghasilan atau bagaimana Mas? Nah, untuk itu sangat bermanfaat sekali. Yang pertama untuk masyarakat yang belum ada pekerjaan, kami di sini sudah bisa mempekerjakan sekitar 7 sampai 8 orang. Alhamdulillah. Terus nanti untuk seminggu sekali mereka dapat Ada gajian gitu. gajian Iya. seperti itu. Jadi ada upah lah untuk uang lelah mereka, untuk pemandu dan untuk pengurus yang di sini. Jadi sangat bermanfaat sekali. Keren. Gimana Bun ya? Naik? Nah, mau Mau nyoba? nyoba? Iya, Boleh. mau nyoba dong Mas.
Para pemimpin inovatif yang kami hormati, pada saat ini saya bersama dengan Mas Tantowi Widya Iswara, kemudian Ibu Foni. Ini pemimpin yang mempunyai inovasi sangat bagus. Baik, para pemimpin inovatif yang kami hormati, jadi hampir di semua hal sekarang ini mengikuti hukum kurva normal, di mana pertama kita akan sangat bersemangat, kemudian pada titik tertentu akan mengalami titik klimaks yang itu akan turun. Nah, pada titik itulah inovasi menjadi sebuah keharusan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan seperti apa kita akan memantik para pemimpin itu punya inovasi. Saya akan tanya ke Mas Tantowi, selaku Widya Iswara, kira-kira kiatnya apa untuk memantik para pemimpin-pemimpin kita ini punya ide-ide yang inovatif? Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau tugas Widya Iswara, terutama dalam konteks sebagai coach ya di pelatihan ya, baik itu kepemimpinan ataupun latsar, lebih pada bagaimana memantik ke ide-ide dari peserta itu sendiri gitu. Dalam hal ini kebetulan Bu Foni ya. Jadi sebenarnya kami itu fungsinya lebih kepada men-trigger aja gitu ya. Men-trigger. Kalau dalam teknik coaching itu kan ada istilahnya grow, kita pakainya Pak. Grow itu goal, reality, option, sama what next gitu. Jadi kalau goal yang pertama kita biasanya tanya ke Bu Foni misalnya gitu, goal ini tujuan organisasinya apa nih? Goal tujuannya. Pasti Bu Foni sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pimpinan di instansinya pasti tahu apa tujuan, range targetnya apa gitu ya. Dan dari aturan perencanaan secara normatif tadi kita bisa lihat, oh ternyata organisasi di sini punya saya, di organisasi saya itu punya tujuan A gitu. Jadi yang tahu sendiri Bu Foni, bukan kami gitu ya. Kami hanya menanyakan. Oh oke. Kalau sudah tahu goalnya apa, baru kita ke reality kondisi saat ini mungkin Pak ya. Saya bahasanya kan lebih ke kondisi existingnya sekarang tuh seperti apa sih. Oh tujuan idealnya seperti ini, goalnya begini, tapi realitinya ternyata ada gap nih gitu, ada sebuah upaya yang harus dicapai gitu. Akhirnya dari situ Bu Foni sendiri menemukan realitas dalam konteks biasanya permasalahan-permasalahan yang akan muncul. Nah kemudian setelah Bu Foni sendiri yang menyampaikan masalahnya apa, kita diskusi lagi. Tadi goal, reality, kemudian option itu kalau dalam nun sewu, karena Bapak Kuncoro adalah doktor kebijakan, jadi saya takut salah, nanti mohon dikoreksi. Jadi kalau dalam option itu kita menyebutnya istilahnya alternatif solusi, alternatif kebijakan yang akan ditelurkan berangkat dari reality tadi. Oh ternyata saya melihat berdasarkan pengalaman saya, pengalamannya Bu Foni ya, bukan pengalaman saya, pengalaman Bu Foni di instansi, masalahnya ini berarti ada beberapa option yang bisa dilakukan. Nah dari option tadi kita kemudian memilih mana option-option yang kira-kira mungkin untuk segera diselesaikan. Maka bicara what next. Oke, sudah tahu masalahnya apa, sekarang sudah ada beberapa opsi untuk menyelesaikan masalah itu. Kira-kira dari sekian opsi itu mana nih yang mau dipilih oleh Bu Foni? Dari sisi biayanya mungkin yang lebih efisien, dari sisi waktu yang lebih efisien, kemudian tentu dampaknya lebih luas. Nah, akhirnya dari situ kemudian peserta itu sendiri memilih berdasarkan analisis yang mereka lakukan. Kemudian kami tinggal menanyakan what next. What next itu berbicara tentang oke, kalau misalnya Bu Foni misalnya atau siapapun mau menyelesaikan masalah ini, kapan mau diselesaikan? Jangka waktu. Nah, kalau kita di pelatihan berarti kan bicara oke, paling tidak jangka pendek dulu nih. Nah, jadi jangka pendek lah yang kemudian Bu Foni sendiri yang tentukan, susun sendiri sesuai dengan analisis yang beliau lakukan di instansi. Oh, kalau saya kira-kira saya bisa sampai sini nih, gitu ya. Misalnya pesisir berseri sampai di sini. Jadi kami mohon maaf sampai di situ aja sih Pak. Kalau yang terkait teknis apa beliau yang lebih paham. Artinya gini Mas Tantowi, kalau kan kemampuan para pemimpin beda-beda ya.
ketika para pemimpin itu atau seseorang itu tidak memiliki gambaran sama sekali, gimana nanti Mas Tantowi mengarahkan untuk dia punya ide-ide? Oh, oke. Kalau sebenarnya mohon maaf Pak, boleh langsung ini Pak? Langsung. Oh, langsung. Jadi kalau kita kan melihat kan orang itu kan ada yang mau tapi tidak mau gitu Pak. Iya. Ada yang mau tapi tidak mampu dan lain sebagainya. Kalau misalnya tadi kira-kira dia kok tidak punya gambaran ya, maka mungkin kita perlu lebih lama berdiskusi di reality itu tadi Pak. Kadang-kadang saya yakin kalau seorang kita sebut saja pejabat struktural ya dalam birokrasi yang sudah ada di situ gitu, dia pasti tahu masalahnya apa, cuman kadang-kadang susah untuk mengungkapkan. Kemudian dia mungkin kita sebut apa Pak, waktu saya diajari Bapak Kuncoro dulu, terblok oleh apa Pak, mindset fix mindset istilahnya ya. Jadi kalau dia fix mindset tuh dia akan selalu bertahan kan Pak. Beda kalau orang ada yang dia growth mindset, ya dipantik sedikit misalnya kayak Bu Foni itu sudah gitu. Tapi kalau misalnya susah ya, tadi kita perlu diskusi realitinya memang lebih lama Pak. Artinya yang mesti digali atau dipantik pertama adalah melihat permasalahan berarti. Oke, betul, dari realitinya tadi masalahnya. Reality. Kemudian dari kondisi reality itu kemudian merumuskan masalahnya. Masalahnya apa? Baik. Kalau setelah masalah apa kira-kira? Jadi kan katanya kalau ketika kita berhasil menemukan sebuah permasalahan itu sama dengan 50% solusi kan Pak. Jadi sebenarnya ketika kita sudah tahu persis masalahnya, saya rasa option itu malah lebih mudah Pak. Malah yang sulit itu ketika kita sadar yang sering terjadi itu ini nggak masalah gitu. Yang susah itu kan menyadarkan untuk mengatakan bahwa saya akui ini masalah dan harus saya selesaikan. Yang sering terjadi kan nggak apa-apa kok. Nah, itu yang susah menurut saya. Menggiring untuk masalah itu masalah personal atau masalah publiknya gimana? Ini masalah personal si pemimpinnya misalnya gitu, atau ini masalah publik yang mesti diselesaikan gitu. Ngarahkannya gimana? Kalau itu kan kita kembali ke kalau yang tadi goalnya tadi Pak. Jadi yang kita tanyakan adalah goal organisasi, bukan goal dia pribadi gitu ya. Jadi berangkat pada dokumen perencanaan yang sudah ada. Artinya ketika dia menyelesaikan permasalahan itu, tanda kutip pasti dia akan berkontribusi terhadap pencapaian dari goal itu dari tadi. Organisasi ya. Kita personal. Matur nuwun Mas Tantowi. Ini Bu Foni, setelah diarahkan atau dipantik oleh Mas Tantowi, kira-kira idenya terus berapa jumlah ide yang keluar waktu itu? Kebetulan memang karena saya tuh memang dari awal concernnya itu yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Jadi mempunyai semacam passion juga gitu, suka yang berhal-hal dengan berkaitan dengan lingkungan hidup ataupun konservasi. Dan ketika kami menyampaikan ada permasalahan untuk pengelolaan kawasan konservasi mangrove di mana sampahnya begitu banyak, dan akhirnya coachnya dengan sabar mengulik-ngulik semua permasalahan, dan akhirnya memang kami mengerucut topik yang kami ambil memang untuk pengelolaan sampah di kawasan konservasi mangrove. Nah, sebetulnya dari ide atau dari inovasinya Bu Foni ada masalah apa di situ? Terkait dengan menyadari betapa pentingnya mangrove untuk kehidupan di laut, di mana mangrove itu merupakan feeding ground, spawning ground bagi kehidupan biota-biota di laut, seperti itu. Jadi dengan adanya mangrove tadi biota-biota bisa hidup, juga sebagai abrasi, mengalau tsunami dan sebagainya. Dan dengan adanya mangrove, lahan pertanian di belakangnya itu bisa hidup karena air laut tadi biasanya sudah melekat di mangrove tadi. Namun ternyata permasalahannya adalah berapapun mangrove yang kami tanam, siapapun yang menanam mangrove, ternyata mangrove tadi tidak bisa hidup dengan baik karena sampah yang kebetulan dalam case ini adalah sampah yang ada di kawasan konservasi mangrove Baros begitu banyak karena kiriman sampah. Jadi kiriman sampah dari kota seperti itu, bukan sampah karena secara alami seperti itu, sehingga
karena mangrove tadi pertama kan hidup dari akar napas tadi. Akar nafasnya saya sudah tertutup sehingga kalau masalah sampah tadi tidak bisa dibereskan, artinya mangrove tadi tidak bisa hidup. Demikian, Pak. Oh, baik. Jadi ada inovasi kebijakan publik yang yang terintegrasi begitu ya. Ya. Jadi jenis inovasinya apa tadi? Sampah satu, yang kedua Tentang pengelolaan sampah Pengelolaan mangrove dan sampah. juga tadi mangrove Bapak untuk keberlanjutan mangrove. Oh, keberlanjutan mangrove. Ya. Baik. Ya. Ada edukasinya kalau nggak salah ya. Ya, Mbak Foni karena ya. kami menyadari bahwa sebenarnya kita tuh perlu yang namanya agen perubahan. Oh iya. Agen perubahan itu perlu dikenalkan dari sekolah-sekolah, dari generasi muda, sehingga dari arahan Coach Tantowi waktu itu memang kita perlu mengenalkan tadi perubahan tentang penanganan sampah sedari dini melalui sekolah pantai dari sekolah pantai. dari sekolah-sekolah yang di SMK dan juga sekolah-sekolah yang ada di sekitar pesisir, harapannya seperti itu. Jadi menanamkan kesadaran seperti itu. Iya. Artinya ada inovasi satu lagi yang cukup menarik adalah ada sekolah pantai ya. Ya. Untuk sekolah mengenalkan generasi muda masyarakat tentang pengelolaan mangrove yang terintegrasi ini ya. Betul. Oh iya. Nah, terus hambatannya apa ini kira-kira? Sebegitu bagus dan banyaknya inovasi ini hambatannya apa? Ya, mungkin kan goal dari kegiatan ini kan sebenarnya nanti di pengelolaan sampahnya seperti itu, pengelolaan sampahnya. Dan setelah kami melakukan inovasi, memang yang belum kami kerjakan tadi adalah membuat bank sampah di lokasi di mana tadi sampah-sampah tadi bertebaran. Jadi memang kemarin arahan dari coach adalah tadi selain ada edukasi untuk anak sekolah, juga membuat bank sampah di lingkungan sekitar perumahan kita masing-masing. Jadi karena sampah kan bukan hanya di sungai saja, tapi karena kiriman tadi kita juga bagaimana mengelola sampah di wilayah kita masing-masing, dan itu sudah kita kerjakan untuk membuat bank sampah di perumahan. Dan hasilnya ternyata di bank sampah tadi masyarakat sekitar tadi terinfluence, Coach. Jadi dari awalnya hanya ada di satu perumahan menularlah seperti itu ke beberapa tempat. Jadi Artinya perumahan di sekitar mangrove atau kebetulan gimana? karena kan sampahnya kan sampahnya kan sampah kiriman. Nggih. Artinya kalau sampah yang di tempat asal sampah tadi tidak dikelola dengan baik, semuanya hanya langsung di TPA atau semuanya langsung masuk ke pembuangan langsung dibuang ke sungai seperti itu oleh masyarakat, kan tidak akan terkendali. Jadi kita dari titik nolnya seperti itu. Kita berangkat dari titik nolnya, berusaha mengelola sampah di lingkungan wilayah masing-masing. Berarti dari hulu mungkin ya, Ya, dari hulu Dari seperti hulunya itu. ya. Dari Ya. hulunya Berarti diselesaikan. nanti Ibu bekerja sama dengan siapa aja di sini nih? Di inovasi waktu itu kami membuat bank sampah di perumahan seperti Di perumahan. itu, di perumahan. Jadi mengajak ibu-ibu untuk memilah sampah perumahan tersebut. Jadi mereka menyimpan dan nanti sampahnya akan dipilah dan diambil oleh bank sampah. Jadi ibu-ibu tadi selain membantu mengatasi masalah sampah, mereka juga bisa mendapatkan semacam pendapatan gitu dari sampah tadi yang ditukar seperti itu. Gitu. Ya untuk beli pulsa atau apapun. Artinya nanti kerjasama itu mungkin dengan kabupaten ya? Betul. Kabupatennya dinas apa ini? Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup. Karena Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan sarpras untuk pengelolaan sampah baik. kepada rumah tangga yang mau mengelola sampah sendiri, seperti itu. Dengan Dengan juga bank sampah induk tentunya. bank sampah ya. Ya. Baik. Kalau dengan desa? Dengan desa seharusnya juga seperti itu, tapi memang di desa juga ada semacam pelatihan-pelatihan untuk pengelolaan sampah juga ada. Oh baik. Jadi tetap membutuhkan ada banyak kerjasama ya. Sebagai kesimpulan dari diskusi kami bertiga dapat kita rangkum sebagai berikut. Sebagai human capital, seorang pemimpin yang inovatif tentu akan memiliki kecerdasan intelektual, kemudian kecerdasan spiritual, kemudian kecerdasan ketahan malangan, serta adanya kecerdasan budaya dan kecerdasan emosional. Sehingga seorang pemimpin tentu selain cerdas, dia juga akan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena itu akan menjadi sebuah nilai-nilai yang akan menyemangati, yang akan menjadi modal bagi seorang pemimpin untuk melakukan pengambilan keputusannya. Seorang human capital yang telah melengkapi beberapa modal kecerdasan itu, kita akan coba bangkitkan kreativitas yang kita miliki semuanya. Dengan pemantikan kreativitas ini, maka seorang pemimpin akan mampu melihat beberapa
alternatif masalah yang harus dia selesaikan, baik itu masalah yang pertama, masalah kedua, masalah ketiga, atau beberapa masalah lain yang muncul. Ketika seorang pemimpin ia telah mampu mengidentifikasi beberapa masalah, maka hendaknya seorang pemimpin yang inovatif akan mampu open mind, mempunyai mindset yang tidak terpaku pada satu hal, sehingga kreativitas itu akan mampu membuka mental block seorang pemimpin. Dengan kecerdasan strategi, maka seorang pemimpin inovatif akan mampu juga mengidentifikasi tantangan-tantangan yang ada. Dalam hal ini kemungkinan adanya keragaman budaya masyarakat berkaitan dengan inovasinya itu, misalnya adanya kebiasaan masyarakat untuk membuang sampah yang ada di kawasan mangrove, kemudian adanya kesulitan teknis baik itu mengenai salinitas maupun pH air ketika inovasi untuk menebar kepiting itu akan dilakukan. Juga termasuk adanya hambatan-hambatan alam seperti misalnya adanya abrasi. Dengan pemahaman tantangan-tantangan yang ada tersebut, maka seorang pemimpin untuk menentukan inovasinya akan dituntun oleh pemahaman GROW, yaitu goals, tujuan untuk menyelesaikan masalah dengan memperkecil atau menangani tantangan-tantangan yang ada. Demikian juga tujuan itu akan sesuai dengan realitinya. Sekarang kondisinya seperti apa yang harus dilakukan sekarang ini, sehingga dengan pemahaman itu maka bisa muncul optionnya, pilihan-pilihan yang mesti harus dilakukan untuk menghasilkan inovasi yang tepat. Setelah inovasi yang tepat itu ditetapkan, seorang pemimpin inovatif juga harus berpikir untuk apa selanjutnya supaya inovasi yang dilakukan bisa berkelanjutan. What next to do? Sehingga inovasi itu akan muncul, akan tercipta dengan baik. Sesuai dengan inovasi yang telah diciptakan, maka seorang pemimpin yang inovatif juga harus mempertimbangkan adanya beberapa proses interaksi antara beberapa pemangku kepentingan. Dalam hal ini, seorang pemimpin yang inovatif mesti harus memperhatikan adanya interaksi antara state dan private, antara state dan civil society, juga antara interaksi antara private dan civil society. Sehingga tingkat keberhasilan inovasi sangat ditentukan bagaimana interaksi antara state, private, dan civil society. Ini yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin. Saya kira itu pemimpin inovatif yang kami hormati, sekilas gambaran bagaimana ide-ide kreatif itu dipantik, kemudian bagaimana implementasi di lapangan. Kita akan lihat selanjutnya implementasi yang ada di lapangan. Kita bersama-sama ke lapangan. Salam inovasi.